Selamat sore ini kita dengan Mas Andi ini salah satu anak muda di Surabaya, Ketua Kadin Surabaya. Jadi boleh sharing nih kira-kira aktivitas usahanya ataupun organisasinya ke kita. Tapi ya alhamdulillah lewat Kadin sama HIPMI ini ada beberapa manfaat mas. Ada gerakan membeli produk teman sendiri. Di dalam organisasi itu kan kita nyari teman mas. Teman itu kan mahal. Networking itu capital, salah satu capital yang nggak bisa dicari dengan uang. Kita ke salah satu rekan di Ketua Kadin Surabaya namanya Mas Andi, dan dia juga pengusaha muda di Surabaya yang berhasil, dan ada beberapa hobi yang menarik yang kita juga lihat. Selamat sore ini kita dengan Mas Andi ini salah satu anak muda di Surabaya, Ketua Kadin Surabaya. Kita diskusi sama Mas Andi. Jadi boleh sharing nih kira-kira kan sebagai anak muda mungkin aktivitas usahanya ataupun organisasinya ke kita. Sebenarnya ini anak muda mau mencari anak muda sebenarnya. Mas Ferdinand masih muda cuma nggak tahu ngerasa tua, jadi minder saya. Seharusnya kemarin 4 apa 5 hari yang lalu Mas Ferdi cecetan, kebetulan saya kan baru mendarat di Australia. Baru pulang Australia berarti mas? Baru sekitar 3 minggu yang lalu kan. Mas saya pengen mampir ke rumah, mau ngapain mas? Wawancara pak? Nggak kebalik pak, saya yang harusnya wawancara bapak pak. Nggak mas, nggak lockdown kemarin? Lockdown itu cuma bulan Februari sampai bulan April kalau di Western Australia. Berarti kemarin Melbourne doang tuh ya? Nah, untuk yang Eastern part memang karena pelajar banyak, turis banyak, mereka kan nggak bisa ngebatasin. Tapi kalau Western Australia strict banget mas. Ya Western cenderung aman ya kalau misalnya. Iya. Sister city-nya sama Surabaya, Perth, terus sister province-nya sama Jawa Timur. Di Western Australia. Kalau bisnis di sana ada mas? Belum, tapi tertarik karena di sana juga opportunity-nya lumayan besar, apalagi ada IASEPA kan. Bukan lagi kerjasama ekonomi tapi sudah ini low tarif barrier semua. Tapi kira-kira yang mau diseriusin Mas Andi apa mas kalau bisnis? Kalau di sana kayaknya food and beverage itu opportunity-nya luar biasa. Karena taste restoran Indonesia di sana diterima sama orang banyak mas. Mereka suka rendang, mereka suka pecel. Di sini ada mas bisnis makanan di Indonesia? Ada, tapi kita salah satu investor aja, ngambil franchise-nya ayam nelongso mas. Terus ada di mie setan. Tapi saya seneng sama ayam nelongso itu, ternyata namanya kok ayam nelongso gitu. Ternyata filosofinya mereka pengen ngebantu middle low konsumen untuk bisa menikmati ayam goreng yang terjangkau. Buat tanyakan mas, kenapa judulnya ayam nelongso tapi logonya kepala bebek mas? Nah itu dia, saya juga gak sedetail itu loh, saya baru sadar loh. Saya juga penasaran loh sekarang. Nanti tak tanya ini mas. Logonya kepala bebek berarti, tapi memang cukup fenomenal sih itu. Sambelnya ya, free flow sambel. Jadi jujukannya anak kos-kosan gitu. Ada berapa gram mas? Ya ada lah mas, sungkan saya masih kecil-kecilan mas. Kata yang menarik pas milih mau investasi itu yang dilihat dulu apa? Mungkin Mas Andi buat pengalaman buat teman-teman yang mau beli franchise atau pertama kita reputasi dulu mas. Mereka punya franchise berapa, terus pasti mereka kan opportunity-nya seperti apa, returnnya gimana, return on investment, terus partner kita siapa. Jangan sampai karena masalah returnnya menarik tapi ya juga resikonya bisa tinggi juga mas. Jadi kurang fair itu juga pembelajaran lah buat kita. Trust ya, percayaan antara tim itu juga penting ya. Dinamikanya food ini kan kalau sekarang menurut saya luar biasa ya mas ya, maksudnya banyak yang muncul tapi yang tenggelam juga, decline juga. Ya maksudnya ya bisa bertahan di atas 2 tahun tuh bagus. Kemarin itu kita sempat riset mas, beberapa opportunity ke depan yang akan tetap naik itu frozen food. Oh iya benar. Jadi kita ready to cook food itu tinggal ngirim ke rumah, dia bisa masak kapan aja. Kopi-kopi juga rata-rata banyak anak muda yang sekarang pengen kopi instan yang bukan dibeli di supermarket tapi yang ready to drink. Karena ada kopi idealis yang kita harus pakai barista kan ngeracik.
itu juga berkembang lah. Ya mungkin selain terkenal juga pengusaha muda ini juga Mas Andi ini sangat aktif dulu di HIPMI, sekarang di Kadin ya, Kadin Surabaya. Itu bisa sharing apa sih Kadin Surabaya? Kalau di HIPMI memang alhamdulillah saya kenal Mas Ferdi dulu niti karir dari profesional, kalau kita kan dari pengusaha, masih UMKM pada saat itu. Terus bareng sama adik Mas Ferdi juga, HIPMI Jawa Timur alhamdulillah dikasih kesempatan sama Pak Gubernur. Nah kebetulan ayahanda. Jadi Pak Dekaro waktu itu memberi ruang untuk teman-teman anak muda kumpul, diberi kesempatan untuk berkontribusi terhadap perekonomian. Bahkan kita dilibatkan dalam program-program pemerintah. Jadi kita nambah ilmu juga. Karena permasalahan teman-teman yang muda ini kan minta yang instan. Sedangkan orang-orang dulu kan harus ada aturannya, Mas. Jadi alhamdulillah dengan diberi kesempatan kita dapat jaringan baru berdasarkan peraturan ya apa sih Pak, bikin usaha yang enak gitu. Nah, terus alhamdulillah sekarang kami diberi amanah di Kadin. Begitu saya lihat susunan pengurus Jatim, wah Mas Ferdi ternyata wakil ketua, wah harus sowan ini kita. Kadin Surabaya ke wakil ketua. Sudah ketemu kan, tidak perlu sowan lagi. Kadin itu satu-satunya organisasi yang diakui pemerintah, mitra pemerintah kalau di luar itu Chamber of Commerce, Mas. Jadi di bawah Kadin itu ada beberapa organisasi, baik itu REI, HIPMI, Gapeknas, Gapensi. Jadi seluruh organisasi mbah-mbahannya yang bidang perekonomian di bawah Kadin. Istilahnya kalau di kepemudaan, kalau OKP itu punya rumah namanya KNPI. Nah, Kadin itu di rumahnya masing-masing organisasi tersebut. Dari perdagangan, investasi, keuangan, UMKM, teknologi, industri kreatif, pariwisata, dan bersinergi dengan pemerintah kan itu. Benar. Ini kalau udah ngomong Kadin, udah ngomong usaha, nanti ada hobi kayaknya ada road bike gitu ya di situ ya. Kebetulan gara-gara diracunin, Mas. Habis gini feelingku sih Mas Ferdi juga sepedaan, Mas. Ini tinggal nunggu waktu aja. Nah, boleh lihat itu ya. Boleh, monggo Mas. Gara-gara teman-teman semua ngambil, habis itu sisa satu daripada mau bahasnya udah diambil lah. Sempat jalan ini? Udah sudah Mas. Kemana aja bisa? Terakhir Banyuwangi. Oh iya yang Mas lihat yang gitu ya. Jakarta. Jadi teman-teman ini sempat sampai ke Banyuwangi nih ya Pak. Road bike-nya Mas Andi ini luar biasa. Ya tapi tetap harus latihan. Sebagus-bagusnya sepeda ujung-ujungnya ya kaki Mas. Itu temponya gimana ya? Ada ini, jadi kita pakai heart rate. Jadi yang paling penting dari sepeda kan putaran kaki sama heart rate. Dan dipaksain setiap orang kan beda-beda Mas. Ada teman saya, sudah pro, ngebut, saya mau ngikutin heart rate saya 170, daripada jebol ya wes, mending pelan-pelan aja. Average kecepatan berapa? 20 kilo, 30 kilo? Kalau rata-rata kemarin di data 30 kilo sih, 30 km per jam. Lumayan ya, kalau ke Banyuwangi berarti 10 jam naik mobil dulu Mas, dari Banyuwangi naik ke atas Mas, kalau dari Surabaya Banyuwangi ampun Mas. Kalau hobi sepedanya kan udah umum, ini ada hobi lagi yang lebih ekstrim kayak ini. Nah itu gimana bapak itu ya. Ini Mas, monggo Mas. Ini bapak semua yang tahu, tapi kalau yang paling bagusnya yang beliau punya di ruangan ini. Kalau seandainya dulu ada ribuan keris ya, tapi ditaruh di gudang, ada tempat khusus. Nah ini yang tahu, kayak contoh ada keris. Di sini kan ada keris Lanyala. Ini ada dapurnya, ada Pandawa Mega Nantara. Terus itu pamornya seperti apa, tanggungnya itu dari mana. Sampai ada ininya ya. Iya, ada pengembangan ilmu. Bisa di-zoom nih. Ini jelas dari apa? Tangguh Mojopahit. Ada gunanya juga, ada buat kebijaksanaan, ada buat ada pamornya juga nih ada. Biasanya bapak beli atau pesen atau dikasih orang? Beliau itu dulu kalau nggak salah ada dikasih mimpi, ceritanya beliau. Dikasih mimpi, ada orang tua ngasih kerisnya itu kebetulan dikasih sama orang, jadi titip tolong jaga keris ini daripada nanti disalahgunakan. Tapi kan itu satu pasti Mas. Baru satu lah, sejak tahun itu nambah lagi Mas, itu yang bikin mama nangis. Jadi hobi kok keris loh, nggak hobi yang lain, hobi motor hobi mobil begitu. Menurut beliau apa Mas yang menarik dengan keris ini? Beliau ada bukunya Mas, nanti saya kalau beliau cerita itu di Al-Quran itu ada Al-Hadid surat ke-57 itu ada dijelaskan besi itu diberikan oleh Allah untuk memberikan kekuatan. Nah, satu-satunya beliau percaya kalau keris ini salah satu unsur besinya ada, dari meteornya ada, terus kebudayaan Indonesia banget. Di Jepang kan ada samurai, dulu beliau koleksi samurai Mas. Terus sejak keris datang Mas, samurai-samurainya dikasih orang. Diganti. Untuk nilai Indonesia dong, nilai sejarah Indonesia ya. Iya, dulu kan kalau perang pakai pedang, orang Indonesia cuma nancepin keris di tanah terus tiba-tiba
tiba-tiba ini gempa lah apa nggak tahu, sakit-sakit. Kalau kayak gini nanti kayaknya Mas Hadi belum kesini lagi, langsung ditujuin keris-keris diberdirikan. Nanti Mas Hadi suruh nyoba Mas Hadi. Jadi orang yang disuruh ngetes keris itu cocok apa enggak diberdiriin Mas, jadi bisa benar-benar berdiri. kalau berdiri saya dasar ya. Nggak semua orang bisa loh Mas. Dulu dengan Mas Hadi dan Bapak datang. Nanti kalau beliau datang kalau lagi Mas, sambil aja ke rumah sebelah. Kayaknya kalau bahas skripsi bisa sehari semalam sama beliau. wah pasti Mas. Jadi Mas Ferdi jadi salah satu tolak ukur beliau S3 karena saya belum sanggup, jadi online course dulu aja lah. Biar kalau Mas. ada 3 Mas, core itu meliputi manajemen, ekonomi, keuangan, terus ada leadership, disruptive strategy. Kalau Alfat sekarang yang lagi bagus leadership sih itu, yang topik leadershipnya. Tadi yang terkait disruptif, sekarang lagi zamannya disruptif. Benar. Zaman yang tidak bisa dikontrol. Dulu itu kan kalau di manajemen kita dididik untuk bikin visi yang sustainable 25 tahun ke depan. Kayaknya nggak Nggak bisa. bisa, Sekarang tiap bulan bisa Mas. berubah. Pak. Siapa yang nyangka 2020 kayak gini? Ketemu sekarang salamannya gini, pakai masker. Makanya sekarang kan bukan lagi vision tapi mission statement kan. Kita juga nunggu undangan ke PERT juga. Dapat aja jadi Chambers of PERT ke depan. Insya Allah Mas, bareng nanti ada opportunity apa kita share-share, siapa tahu kita bisnis bareng ya kan. Jadi ya profesional ada, pengusaha juga ada. Nanti mungkin jadi dosen juga Mas, sudah S3 kan pasti rata-rata keilmuan. Karena saya udah sering ngajar kok. Oh iya Mas, di mana UNER? Kuliah tamu, kuliah tamu. Ya. Insya Allah. Ini nanti gantian Mas, aku tak ngajarin, bikin video ya kan. Iya. Nanti ngeliat dulu di depannya Mas Ferdi lah, sekarang kita gantian ngawancara Mas Ferdi. Gimana Mas, kira-kira kalau boleh tanya gantian tak wawancara nggak apa-apa? Oh, boleh silakan. Tadi kontennya diganti. Ekonomi nanti 2020 kuartal 3, kuartal 4 sama awal Jadi kan 2021 kalau gimana Mas? definisi resesi itu kan kalau dua kuartal berturut-turut ya. Di kuartal pertama kemarin kan sudah minus 5,32. Nah, ini yang September kalau lihat dengan posisi saat ini pasti akan ada 2 kali kuartal. Cuma pasti penurunan penurunan dari ekonomi nggak separah dari yang kuartal 2. Oh, kuartal 2. 3 ini sudah dibuka baik dari yang ekonomi mall, terus pasar sudah mulai dikasih kebebasan. Tapi kalau dalam 1 tahun itu ekonomi minus terus. Nah ini yang dijaga biar sampai jangan ke sana. Iya, tapi insya Allah enggak lah ya Mas. Kalau saya lihat dengan kebijakan relaksasi ini teman-teman dari mall ya udah mulai meningkat hampir 65% sampai 80%. Itu yang mall. Mungkin tapi sektor yang pertanian itu ada beberapa sektor di sayur terutama itu agak turun karena satu, produk ini kan gampang bau, gampang hancur. Iya. Ini Ya, ada sehingga masanya. packagingnya mereka ini harus lebih baik. Yang kedua, mereka sangat tergantung sama tengkulak. Problem Baik. utama kita adalah bukan produknya, bukan volumenya, tapi penjualannya. Itu kendalanya mereka nggak tahu caranya atau apa? Problemnya di penjualan. Jadi tengkulak iya. itu tidak menyerap satu. Ada juga pesaing hidroponik, sehingga itu lebih sehat orang dengan ngambil dari yang takutnya ada pestisida lain-lain. Nah itu problemnya kalau di tanah ataupun yang di itu tetap harus ada itu walaupun sedikit. Nah, mereka kendalanya nggak melakukan langsung misalnya, Iya. kayak lewat Online. gitu. Karena nggak paham. Nggak paham ya. Iya. Berarti kalau misalnya distimulus dengan pelatihan Ini jadi saya cerita. Jadi kebetulan saya sama teman-teman IC lagi bikin namanya Kampung Digital. Jadi dengan program Merdeka. Jadi teman-teman mahasiswa nanti dididik jadi pendampingan selama 1 semester. Itu jadi nilai mereka nanti. Mendampingi klaster-klaster kalau di Batu mungkin dengan Uni Brawijaya, di Mojokerto di UNER. Nah, ini sudah kita godok. Itu bagian dari sosial itu kita bikin sosial atau misalnya teman-teman baik saya mau sama teman-teman di kampus. Tapi itu sebenarnya kalau kita di organisasi ini lebih kita memberi manfaat buat orang ya. Bukan semata-mata untuk menambah bisnis tapi juga menambah manfaat tadi itu. Benar Mas. Dalam situasi begini ini wadah seperti di HIPMI Kadin gitu kira-kira bisa membantu orang-orang yang ada di dalamnya untuk bertahan atau gimana gitu Mas? Tapi ya alhamdulillah lewat Kadin sama HIPMI ini ada beberapa manfaat Mas. Ada gerakan membeli produk teman sendiri. Betul. Jadi di dalam bisnis itu database teman-teman Kadin di HIPMI bahkan di teman-teman yang lain itu punya produk apa dipasarkan. Kalau bisa kita ngasih untung ke teman sendiri dibandingkan beli produk luar. Jadi sirkular ekonomi untuk keuangannya ada kayak gitu Mas. Kalau di organisasi ada saling supportnya ya mestinya. Iya ya, Mas. gitu ya. Jadi di dalam organisasi itu kan kita nyari teman Mas. Teman itu kan mahal. Networking itu salah satu capital yang
nggak bisa dicari dengan uang. Iya, dan Tagline-nya dari Kadin kan berdaya bersama. Jadi kita pengen sakti bareng-bareng, lebih inilah merata. kita ngobrolnya sudah panjang ini sampai kenyang. Nggak kerasa ya Mas ya? Kita cari ngobrol di pengusaha muda, ketua Kadin, hobi. Terima kasih banyak. Nanti kalau Sama-sama, ada Mas Taswin. kesempatan kita Harus ada Mas, harus ada kesempatan Mas. 1 bulan sekali lah. nyangkut ya Pak Mas ya. Iya Mas. Nyangkut di port tadi ya. Mana loh tadi? Iya, amin. Nyangkut di port catat ya. Aku mau bijak nanti. Iya, siapa tahu ada bisnis bareng di sana. Di sana orang Indonesia punya coffee shop. Bagus Mas, rumahnya di Southport. Oh iya. Iya, Terima kasih. Jangan lupa subscribe Ayah Apa Podcast. Terima kasih Mas. Iya. Masih, matur nuwun. Sampai ketemu.